Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2019, Alhamdulillah Kejaksaan Negeri Kolaka telah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Yang selanjutnya, pada tahun ini kami seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kolaka dengan komitmen bersama bertekad melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, yaitu dengan melakukan optimalisasi, implementasi, serta evaluasi pada 6 area perubahan. Area pertama, manajemen perubahan. Kami, seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kolaka telah melaksanakan perubahan dalam pelaksanaan tugas, pola pikir, dan budaya kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan melakukan rapat pembangunan zona integritas yang melibatkan seluruh pegawai. Kemudian diterbitkan surat keputusan tim kerja pada tanggal 20 Mei 2021. Selanjutnya, kami melaksanakan apel pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta melakukan penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama pada tanggal 8 Februari 2021. Kami telah membuat dokumen rencana aksi untuk meningkatkan pelayanan publik dan budaya anti korupsi yang disosialisasikan kepada pegawai dan masyarakat melalui website maupun melalui media sosial. Dan juga telah melakukan rapat monef secara berkala dengan membuat laporan bulanan dalam bentuk LCR5. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sebagai role model menjadi tauladan bagi pegawai dalam melaksanakan langkah-langkah perubahan, dan telah dikeluarkan surat keputusan agen perubahan pada tanggal 20 Mei 2021 sebagai agen penggerak sasaran perubahan bagi pegawai. Sebagai bentuk komitmen dan disiplin pegawai, kami melaksanakan apel kerja di setiap Senin pagi dan di setiap Jumat sore. Dan untuk menumbuhkan kebersamaan dan memupuk semangat perubahan pegawai, di setiap Jumat kami adakan senam dan di setiap Senin kami adakan siraman rohani. Di kantor juga terdapat quote kata-kata bijak sebagai bentuk pendidikan anti korupsi bagi pegawai yang ditempel di lingkungan kantor. Area kedua, penataan tata laksana. Untuk optimalisasi prosedur sistem kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, kami telah menyusun SOP untuk mendukung kinerja masing-masing bidang yang disusun berdasarkan peta proses bisnis instansi. Selanjutnya, kami telah menggunakan e-office, diantaranya aplikasi CPD yang merupakan program dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan administrasi persuratan secara online, serta sudah menggunakan tanda tangan berbasis elektronik. Aplikasi e-kartu tik ini untuk menginput data informasi terkait data tersangka, terdakwa, terpidana, organisasi, serta barang cetakan. Aplikasi CMS di bidang tindak pidana umum dan bidang tindak pidana khusus. Berikut data perkembangan perkara tindak pidana umum, SPDP sebanyak 121 perkara, penuntutan sebanyak 118 perkara, dan eksekusi 89 perkara. Di bidang tindak pidana khusus, penyelidikan 3 perkara, penyidikan 7 perkara, penuntutan 6 perkara, dan eksekusi sebanyak 5 perkara. Selanjutnya, aplikasi Simpek, Simkari dengan fitur e-dosir yang datanya selalu diperbarui secara berkala. Selain itu, terdapat peta digital pada bidang intelijen. Pada ruang tunggu tamu telah dilengkapi monitor update penanganan perkara tindak pidana umum. Terdapat juga majalah dinding kegiatan pada setiap bidang. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka telah mengeluarkan surat perintah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta surat keputusan pengelola sistem informasi pelayanan publik nasional sebagai bentuk penerapan keterbukaan informasi publik dengan menggunakan sarana website, Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube, serta ruang media center. Area 3,
penataan sistem manajemen SDM. Untuk lebih meningkatkan profesionalisme pegawai, kami telah mengusulkan untuk pengisian jabatan struktural eselon 5 mengacu pada peta jabatan serta melakukan pola mutasi internal sesuai dengan kompetensinya. Kami juga telah menerbitkan sprint pegawai untuk mengikuti diklat dan BIMTEK. Kami juga rutin melakukan dinamika kelompok dan ekspos perkara serta pelaksanaan in-house training secara virtual. Bagi seluruh pegawai juga telah membuat sasaran kinerja pegawai atau SKP. Dalam rangka penegakan aturan disiplin pegawai, masing-masing pegawai membuat akta pengawasan melekat sebagai bentuk pertanggungjawaban pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, serta melakukan presentasi fingerprint, manual, maupun online. Kami juga telah mengupdate data pegawai maupun edosir melalui aplikasi Simpek, Simkari, serta pemuktahiran data pada aplikasi Sicana dan dilaporkan setiap bulannya. Area keempat, penguatan akuntabilitas. Kami juga terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan perencanaan manajemen kinerja dalam menetapkan target dan strategi. Kami telah melakukan capaian kinerja secara berkala melalui aplikasi Emonef, Bappenas, dan Emonef Dirjen Anggaran. Selain itu juga telah menyusun indikator kinerja utama, Renstra, Renja, dan laporan kinerja untuk capaian target dalam waktu pelaporan selama 1 tahun. Kami juga telah melakukan perjanjian kinerja dengan para pejabat eselon 4. Adapun hasil perolehan PNBP kami sampai bulan Juni 2021 kurang lebih sebesar 758 juta dengan presentasi capaian 135%. Sedangkan MOU pada bidang Datun kami telah berhasil meningkatkan setoran bagi PAD Kabupaten Kolaka kurang lebih sebanyak 1,2 miliar. Sedangkan sebelum dilakukan MOU, setoran bagi hasil PAD kurang lebih sebanyak 649 juta. Area kelima, penguatan pengawasan. Kami telah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dengan melakukan public campaign melalui media sosial serta memasang spanduk, banner, poster, himbauan anti korupsi dan gratifikasi. Kami juga telah membentuk tim unit pengendalian gratifikasi. Kami telah menyediakan sarana pengaduan masyarakat secara manual dan online pada website, kotak pengaduan, banner mekanisme pengaduan masyarakat, serta adanya buku agenda Labdu, UPG, dan tersedia ruang sarana penerimaan pelaporan, whistleblowing system, sebagai media pengaduan bagi pegawai yang bersifat rahasia dan bisa dipercaya. Kami telah menerbitkan surat keputusan tim unit perlindungan pelapor. Selain itu, kami juga telah menerbitkan surat keputusan tim penanganan benturan kepentingan. Ini untuk menghindari adanya pegawai yang memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenangannya. Dan seluruh pegawai juga telah menyampaikan laporan LHKPN dan LHK ASN dengan tingkat kepatuhan 100%. Di samping itu juga telah terpasang CCTV pada ruang pemeriksaan Pitsus yang terhubung langsung dengan ruang Kajari. Area keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik, kami telah melakukan upaya perbaikan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan telah ditandatangani makluman pelayanan serta membuat SOP pelayanan dan telah disosialisasikan melalui media sosial. Kami juga telah melakukan review dan perbaikan atas SOP yang sedang diberlakukan. Di samping itu, kantor kami juga telah dilengkapi sarana dan prasarana antara lain sarana penunjuk arah, jalur evakuasi, titik kumpul, alat pemadam api ringan, dan akses disabilitas. Juga telah terdapat tempat parkir tamu, roda 2 dan 4.
parkir khusus wanita, disabilitas, serta parkir khusus pegawai. Dan juga telah tersedia ruang poliklinik dan laktasi. Di samping itu juga terdapat ruang anak serta ruang tunggu tamu umum yang nyaman, dilengkapi dengan free charging, self-service, layar televisi yang menampilkan data perkara PIDUM, serta ruang pojok baca dan toilet untuk tamu. Selain itu juga terdapat perpustakaan dan musola. Kami telah memiliki ruang konsultasi, pemeriksaan, dan tahap 2 bidang tindak pidana khusus yang terpisah dengan ruang pegawai yang dilengkapi dengan CCTV dan terhubung langsung dengan ruang Kepala Kejaksaan Negeri. Pada bidang PIDUM juga terdapat ruang konsultasi dan diversi, serta tersedianya ruang media center dan posko pemilu di bidang Intel. Kami menempatkan petugas pelayanan PTSP dengan menerapkan budaya pelayanan prima dan etika pelayanan 3S, senyum, sapa, salam. Dalam masa pandemi COVID-19, kami telah menerapkan protokol kesehatan dalam penerimaan tamu, yaitu dimulai dari pengecekan suhu badan, mencuci tangan, penggunaan masker, dan physical distancing. Kami telah memperbaharui tampilan PTSP dengan menerapkan pengisian buku secara digital, dilengkapi dengan loket pelayanan tamu. Dengan fasilitas free charging, pojok baca, self-service, locker penitipan barang, televisi, kotak pengaduan, dan toilet untuk tamu, juga tersedia smoking area di sebelah gedung PTSP, serta kantin bagi pegawai maupun pengunjung. Kami memiliki program unggulan diantaranya Palu Basah, yaitu pengantaran langsung barang bukti kejaksaan, bekerja sama dengan kantor pos, yaitu hasil dari MOU dengan bidang Datun. Sedangkan pengantaran barang bukti langsung yang dilakukan oleh petugas barang bukti masih tetap dilaksanakan. Antarisa, yaitu antar jemput saksi perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini kami lakukan untuk memberikan perlindungan serta rasa aman bagi saksi perempuan dan anak korban kekerasan dalam mengikuti proses persidangan. Program ini hasil MOU bidang Datun dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kolaka. Kami telah memberikan pelayanan surat izin besuk tahanan secara online melalui WhatsApp dan SMS, serta pembayaran tilang menggunakan elektronik data capture dan pelayanan hukum keliling gratis bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam rangka pencegahan penularan wabah COVID-19, kami telah melaksanakan program JMS secara online, MOU secara online, dan persidangan secara online. Untuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang kami lakukan, telah terdapat survei kepuasan pelayanan masyarakat secara digital di gedung PTSP, aplikasi Sinori, dan media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bahan evaluasi pelayanan kami. Kejaksaan Negeri Kolaka telah menjadi tempat studi tiru oleh Rutan Kelas 2B Kolaka dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih birokrasi dan melayani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.